Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 30 enggak? 30. Isla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasul al-mukammala fi halihi wa fi alihi wa maqalihi wa tatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Karena tak ada dalil atas jalan kepada Tuhan melainkan mengikuti Rasul yang disempurnakan, mengikuti pekerjaannya Rasul dan akhlak budi pekertinya Rasul. Itu hendak menuju jalan kepada Allah. Tidak ada yang lain kecuali mengikut Rasul. Maka larangan keras menuju kepada Allah meninggal Rasulullah, larangan keras. Hendak menuju kepada Allah harus mengikuti akhlaknya Rasulullah dan mencintainya. Maka kalau kita menuju kepada Allah mengikuti jejak langkah Rasulullah bisa sampai. Maka pelajarilah perkara tersebut dan janganlah engkau berpaling daripadanya. Dahulu telah disebutkan tiap-tiap orang yang salih, yang berjalan menuju ridha Allah itu hendaklah ia memelihara dan mengerjakan yang sunnah-sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak ada jalan yang menyampaikan kepada Allah selain daripada mengikut Rasulnya. Tidak bisa berjalan menuju kepada Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa sampai menuju kepada jalan ridha Allah adalah membawa Rasulullah. Kalau sudah kita membawa Rasulullah, artinya mengikuti jejak langkah Rasulullah, itu bisa. Tapi kalau berbalik belakang dengan jejaknya Rasulullah, tidak ada jalan. Jalannya cuman bersama Rasulullah kalau hendak menuju kepada Allah. Maka itu kita letakkan Nabi di hati agar kita bisa
selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mengasihi Allah. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya, jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu. Jadi kalau hendak mencintai Allah, cintai Nabi. Bila kita mencintai Nabi, maka Allah akan mencintai kita dan diampuninya dosa-dosa kamu. Makanya kalau kita mengamalkan sholawat, di samping kita mendapatkan syafaat, di samping mendapatkan pahala yang besar, juga dosa diampuni Allah. Jadi membaca salawat itu pelebur dosa. Karena orang yang suka berselawat itu adalah bahagian mengasihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan kita nang sudah tua nih, nang sudah berumur, dah banyak-banyak baca selawat aja lagi. Apalagi hidup di akhir zaman nih, fitnah bisa muncul di mana-mana karena media nih. Nah, kadang pergi ke parit yang disuting nior nang kada berbuah, nior yang memucung, itu yang disuting. Lalu tahu orang di mana-mana bahwa di parit itu tuh nior kada baik. Macam mana baik nang disuting nang memucung, coba syuting nang berbuah labat. Nah, jadi berbanyak baca salawat aja, biar kita nih kada tersalah menilai. Nah, mungkin itu kita kena menilai, di kampung tuh kada baik kabun. Bila ada orang yang menjual, jangan ditukari. Macam mana baik, memang nang niur ganting nang di fotonya. Sama lah kadang, ya berita itu kan berita di satu tempat kemalingan, itu yang disyuting. Jadi kita merasa kada aman. Padahal di kampung itu juga nang orang bertahlilan banyak juga, orang nang berbacaan banyak juga, tapi kada dapat disyuting. Nah, jadi bisa kita kena tersalah menilai, jangan berdiam di kampung tuh bahaya, padahal maling tikung bang. Nah, jadi supaya kita nih jangan tersalah menilai, nah banyak-banyak membaca sholawat. Di setiap tempat ada kejahatan, tapi juga ada kebaikan. Dibalik pulang, di suatu tempat itu banyak kebaikan dan juga tidak menutup kemungkinan ada kejahatan. Sekurus-kurus ikan ada dagingnya, selamak-lamak ikan juga karas tulangnya. Kadang-kadang ikan lamak itu tulangnya lebih karas daripada ikan kurus. Memang ikan kurus tuh pada banyak dagingnya, tapi tulangnya lemah. Bila disangka karing, ikan bulu ayam tuh kakerakus dimakan nyaman. Ikan bulu ayam nang tipis tuh sangat karing, nang hanya dapat di laut, nang hanya ampih melacung. Berarti sigar masih tuh sangat disambal pakai cabai hijau.
Nah, makan di rumah kawan pulang. Itu nyamannya minta ampun, oh tahinya dimakan. Di rumah kawan makan, bukan di rumah seorang. Ada pengeluaran, pemasukan aja. Nah. Tapi ikan patin nangganal, walau dagingnya banyak, kadang-kala dimakan awan tulangnya. Ternyata di mana-mana tempat ada kebaikan, ada kejahatan. Di balik pulang ada kejahatan, ada pulang kebaikan. Kembali kepada diri seorang pulang. Kita ini ada baiknya, ada pulang buruknya. Baiknya kita nih penyabar umpama. Buruknya apa? Ada tahu di orang. Kesabaran benar. Ada di orang. Jurang yuk. Tolak kah? Tuh kawan menikah hari tahlilan. Ya. Ancapi ya kawan mana tulak. Kamu nak ancap je nak tulak berdahulu. Aku kainai dulu bisa sabar di sini. Kan lewat sabar pulang. Burikan orang dah. Masih ay. Sabar tadi bang juga ada kekurangannya. Nah, yang satu ini kekurangannya kada bisa menyipak bola. Main bola tuh kan bisa nyipak. Bila menyipak karena mau kawan. Kekurangannya. Tapi ada kelebihannya. Kalau main bola tangkis, nah itu lihai mencemis. Yang satu ini kekurangannya pembebal. Anak ini bertiga, seekor ini pembebal. Kelebihannya apa? Rajinan. Walau pembebal tapi beribadah rajinan, ada lebihnya. Kurangnya pembebal. Nang seekor ini cerdas, tapi pengulir. Bangun jam 7 pagi, kamar bemirik pargum, Persatuan Guring Melandau. Memang cerdas tapi pengulir. Yang seekor ini kada cerdas tapi rajinan. Diteliti pulang kepada kita, ada lebihnya, ada kurangnya. Saya lah dulu. Apa kelebihan saya? Kandeng tabel. Kurangannya apa? Kepala longor. Mau kebuka kopiahnya longor kan buka pada berembut lagi. Mana nih kelebihannya? Hidung mancung. Kurangannya apa? Gigi dede. Kan ada aja kurangnya. Mana ada yang sempurna. Nah, kalau kita banyak baca selawat, mudah-mudahan kita selalu mencari kelebihannya. Bercermin kepada diri sendiri, selalu mencari kekurangannya. Agar kelebihan orang dapat untuk menutupi kekurangan kita. Tapi kalau kita memandang orang lain kekurangannya, memandang kepada diri kita kelebihannya, nah timbul memandang orang dengan pandangan rendah. Padahal seorang mungkin lebih rendah. Orang ini aibnya terbongkar, lalu kita sebut-sebut kemana-mana menyebut-nyebut aibnya. Padahal aib kita ada dua, cuman beda-beda. Yang seikong ini bepanau, nang menyambat ini kada, cuman berkurap. Sama aja. Pada divisi penyakit mungkin itu, yang berkurap jangan nyambat panau orang. Yang berpanau sadar dirilah, jangan nyambat di kurap orang. Sama pada berkurap nak sambat. Aku ada ketemu kitabnya. Bila kita ini menyebut-nyebut, menceritakan aib orang, 70 aib kita dibongkar Allah di hadapan orang banyak. Malu di dunia, ada peparkan malu di akhirat. Kalau malu di dunia, nutup muka, selesai. Di kampung kami dulu, subuh ini orang berhira. Di Sulingan ada pasang nior, kalau penyu pasang dalam. Lalu kumpong, ada pemetak lagi, muka yang ditutup.
murid mengunggang kan kita di dunia ini kalau sopan tuh mah selesai kan orang ada tahu juga siapa ampun murid tapi ini ada lagi orang berwisi dah berhari ngalih banget. Tapi saya sudah sampai penceramah masih saya ceramah ke suatu kampung bermalam. Hendak pergi kan melawas pang semalaman. Tunjukannya ke 30. Maka di 30 itu nyamuk. Kira-kira bila ilnya banyaknya terjungging itu gatalnya minta ampun. Kadede ada yang satu tempat lagi di pinggir parit gue jadi genipah hanya berjejak aku beloknya tuh Ayun masuk dalam hampir 35 aku bengkot hanya betoy berbunyi pompong anak lalu nah tapi kalau malu di akhirat kada berparakan. Kalau kita di dunia diadili kalang kabut kita karena periksa kesalahan kita kalang kabut kita dah. Nah kalau di akhirat diadili itu lebih lagi, tidak ada pengacara di sana. Pun di dunia kita masih bisa lagi ya naik banding, di akhirat ada kawal lagi. Maka itu kita banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Karena bahagian mencintai Nabi, maka bisa lama-lama mencintai Allah. Maka firman Allah, diampuninya dosa-dosa kamu. Maka ulun ada tetamu dalam hadis, barang siapa yang banyak membaca sholawat, nah itu pelebur dosa. Kalau istighfar, pelebur dosa dan pintu rezeki. Jadi bila hendak banyak dapat rezeki barakah, dosa diampuni istighfar. Kalau di Kalimantan sebagian akhir semuanya serulah. Artinya bila hendak tamat, bila itu istighfar Allah. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunub illa rabbul alamin. Istighfarnya gitu. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunub illa rabbul alamin. Amalkan. Kepanatan kita begawi duduk di pohon nior. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunub illa rabbul alamin. Menunggu kadai toko tiada nak berbelanja. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiruz dzunub illa rabbul alamin. Dalam hadis, di samping dosa diampuni, pintu rezeki. Jadi pelaris dagang ada usaha kemana-mana minta itu aja dia melakukan. Tarik tasbih, bila orang kada jua alalo orang mati kada jadi singgah. Astagfirullah. Kemudian bergulik pulang gitu. Nah, kita kalau nak minta dengan Allah aman. Kalau minta sama manusia ini sebagiannya pemalar. Minta kita pelajari dagang karena kan dibirinya. Zaman mana diri pedagang bersebelahan. Amun di julungi, bos ini belah berataan. Ada akonnya julungi. Maka itu pelajari dagang tadi istighfar. Banyak baca salawat. Nah, pahala dapat. Nah, dosa diampuni, rezeki murah.
Ada jual murah belum tuh istighfar dah. Jual murahi pada orang. Bila orang menjual papan 35, sekape jual 15. Hubungan. Berdagang apa? Menak laris bisa dimurahi, tapi jangan salah terakat modal. Nya nawar. Modal kita 25. Kita tawarkan 30, nyaman nawar. Jangan kecil hati. Jangan dikecilkan hatinya. Kabulkan. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya, nanti Allah kabulkan hajat-hajatnya. Ada tuh man qadal hajata akhihi qadallahu hajatahu. Ada dalam satu ayat yaumul qiyamah gitu. Yaumul qiyamah. Nanti hajat-hajat hari kiamat dikabulkan Allah. Jadi kalau orang menawar kurangnya 1000. Masih kitnya aja. Ada kawal deh 25 kami nak dapat lalu. Nah, jadi ada dikurangi sedikit. Itu namanya menunaikan hajatnya. Maka bila hendak berjualan akali aja lebih 1000. Mungkin kita menjual 30 padahal 31. Jadi bila cuma nawar pasti 30. Kalau ada 30 dan mati kita bisa 30 juga. Cuman gayanya Jepang tadi menawan 31. Nah, paling gitu Bang lagi. Yang berbelanja juga kamu mokilan Bang. Tapi yang berbelanja ini raja Bang. Paling ngalih menggagai duit di kantong orang. Itu paling ngalih. Jadi kita pedagang nih menggagai duit di kantong orang. Itu ngalih benar tuh. Satu, jangan perang utang. Yang kedua harus ramah, melayani harus pas. Bila melayani kada pas, orang boleh belanja. Jadi sebenarnya jadi pedagang itu bagus, melatih sabar. Karena kalau kada sabar, orang ada mau belanja sabar. Tuh udah melipat kain, lalu datang pulang bawa, kada jual nukar. Ya ambil pulang syuting orang pulang. Soalnya kan jadi ujung beli lipat. Makanya yang paling banyak untung berjualan ini berjual kain, untungnya berlipat-lipat. Bukan berlipat-lipat duitnya, beli lipat tapinya. Tawat memeriksa ada jadi nukar sabar. Nah, jadi pedagang itu melatih jadi orang sabar dan jadi orang ramah. Maka rata-rata pedagang itu ramah. Hanya masuk beli apa-apa. Ya. Beli ini kurang bagus, nih ada yang bagus Pak, nih ini bagus, ini Pak nih kalau dicuci 2 kali insya Allah aja, ada luntur belum, tapi kubas sama aja, memang ada luntur cuman kubas, itu parah pada luntur lagi. Jadi kan menyemangati pembeli, cuman jangan didustai orang. Ya, ada orang menukar nukar limau sekilo. Betakonnya kulit masai belum puasa Bang juga. Jadinya manis na limau nih. Manis jadi manis. Tukar sekilo. Soalnya masang, besok datang jadi mulikakan. Nih limau na manis tadi jadi masam. Kayak apa ini berjualan jadi? Kubulikakan jadi. Kenapa Gisinin maka mendustai orang? Jadi jangan menjual Pak pian sekilo aja, tak kalah. Aku 4 karung tuh Gisinin. Aku menukar orang itu ada manis juga. Jadi aku nukar 4 karung ada publikan, ada jadi yang memberikan. Jadi ini game kita kalah juga. Kenapa? Ini menyambung cerita yang tadi. Yang tadi kan takutnya manis inya. Jadi begitu bertakun manis lah, menyambung yang tadi ya manis. Ujian menjual pertama. Nah, jadi kita harus sabar ya. Kada boleh kita melawani. Bila kita melawani, orang kada belanja lagi. Makanya latihan sabar. Nah, bagaimana caranya? Berselawat istighfar. Apalagi wah ini orang banyak dagang online. Jadi toko banyak nganggur. Nak bertukar impi-impi gen pakai online. Aku bingung juga di mana matematikanya. Anakku tuh kebacaan impi-impi.
Mantar ke rumah itu berapa? 10.000. Orangnya orang pasar. Seingatku orang mau ojek dari pasar ke Pondok 10.000, pulang balik 20. Harga MPV 10.000, di mana untungnya? Bingung saya. Wah, ini dari rumah bisa hendak masan apa kita? Hendak memesan ayam geprek yang 8.000 tuh ada di YouTube nih. Nah, tinggal telepon antar orang, 2 bungkus kita antar orang, sudahlah 8.000 harganya. Diantar pulang, tinggal di rumah. Kenapa ada nganggur kawan yang ujian nasi gemuk, kenapa ada termos tuh? Kenapa? Lah orang dari rumah, kita kan DBC aplikasi. Nah, aku pada ngerti, aku pada bisa memasak itu ada bisa Pak aja. Di tempat bapak tuh kelurahan apa, aku udah tahu ya, aku pada tahu. Aku tidak tahu aja, aku tentang sini berdiam mah lebih paham aku. Ya, mantakan seper itu ada bisa aku. Menyambut nih kali. Tip-tip, jadi kenapa tip-tip? Pokoknya tip-tip itu di transfer atau aku pada bisa itu terus sekarang aja. Jadi banyak kita nih kalahnya. Lalu bagaimana? Banyak salawat, banyak istighfar. Jelaslah bagi kita bahwa orang yang mencintai Allah itu ialah orang yang banyak mengerjakan ibadah sunat yang telah dikerjakan oleh Nabi kita. Nah, apa yang dikerjakan Nabi kita gawi, dan tentu pula dia dicintai oleh Tuhan. Kata Abdullah Al-Mubarak radhiyallahu anhu, siapa-siapa meremehkan adab, tertegah ia daripada mengerjakan yang sunat-sunat, dan siapa-siapa meringankan yang fardu, tertegah ia daripada mengenal Allah. Bila ia meremehkan adab, ada kawa mengerjakan yang sunat-sunat. Tapi bila ia meremehkan yang fardu, maka tertegah ia daripada mengenal Allah. Maka bila kita ini meremehkan yang sunat, suatu saat bisa meninggalkan yang fardu. Tapi kalau kita memelihara yang sunat, yang fardu terjaga. Sembahyang qabliyah terus, kada mungkin lah kada sembahyang. Sembahyang qabliyah zuhur, banyak bulik zuhur kada mungkin. Tentu pangnya sembahyang zuhur. Sepuasa sunat puasanya, ada mungkin Ramadan kada puasa. Puasa sunat jadi gawi. Tapi kalau kada mau mengerjakan yang sunat, tidak nutup kemungkinan nanti yang fardu akan ditinggalkan. Maka bila meninggalkan yang fardu, tercegahlah daripada mengenal Allah. Kada bisa kita. Sehingga bila ada ujian hidup, kita mengeluh terus. Maka bila kita sudah mengeluh, tidak ada ketentraman hidup. Jangan mengeluh kita. Ya, burung suwit, burung punai. Ya, bila berduit berenai. Burung suwit, burung punai. Bila kada berduit berenai juga, kan nyaman. Jangan burung suwit, burung punai, kada berduit bermamai. Kan bilang payah nih. Ada cerita orang ini kalau makin mengeluh, makin dapat masalah. Yang ampun ceritanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sufyan Al-Banjari. Insyaallah kayaknya malam Senin nih, ini malam Selasa lah, malam Senin nanti beliau mengisi di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihah haflah anak-anak di lapangan. Kawai mondak masuk kayak di peletak masjid dudukan hadap kepintas. Ya, Sidin bercerita ada guru kisah aja Sidin. Ini kejadian mengeluh aja Bang. Jadi kita nih kayak apakah jangan mengeluh. Bila mengeluh nambah masalah. Kita nih sakit saja mengeluh, nang wagas tuh bisa
sempat garing juga. Tapi kalau orang ini sakit kayak apa mak, berubahlah sudah mak, adalah rasa nyaman, alhamdulillah nyaman, senang kita. Tapi kalau ditapuni kayak apa mak makan obat berubahlah, jauh di sini jangan berubah, malah bebangan. Kan kita nang wagas gelisah kan, kasiannya melihat mama Aaruno, aduh gelisah kita. Tapi kalau melihat mama Garing tadi senyum sidin, padahal sakitnya minta ampun ditahan sidin, kita nang tiga ini nyaman kita. Nah, namun kita tampakkan sakit, ada cuma sakit, anak buah gelisah, baik yang ditampakkan. Jadi bila ada gelisah, berenai saja, senyum saja, biar dunia seakan-akan baik-baik saja. Nah, itu ada filmnya tuh. Padahal ya Allah, andai kata diandak hintalo tuh di dada, masak, telinga sedikit bisa hangit, saking syariknya hati itu. Tapi dia tetap tersenyum, seakan-akan baik-baik saja. Padahal di hati ini menggurak. Ya, andai kata hintalo tuh diandak 5 menit masak, bila 10 menit hangit. Jangan dinampakkan. Kalau dinampakkan ngalih, ya ngalih. Cabut gigi, udah guru tuh, orang 10 antri kan, singkong lo maju. Rupanya namanya cabut ini kegencangan, sakit, tak aduh, mau kujiak pulang, rawung kesakitan. Dokter sudah mengingatkan tahan pak ya, masih jual lagi rawung. Karena ya sih Din, sudah selesai, julungi obat, resep, julungi nota. Berapa bayarnya? 2 juta. Oh haji sidin mahalnya. Maka semalam aku bercabut sebilah 200 sidin. Ini kenapa 2 juta? Padahal aku bercabut cuma sebilah. Oh ya sidin, kenapa maka 2 juta? Karena ikan baku tiap. Coba jangan dulu rawong di sidin 200 saya, cuman kan ikan baku tiap jadi 2 juta. Jangan bercabut, apa masalahnya? Apa ada masalah di sidin? Pasien kurang 9 bulikan. Pada jadi bercabutan. Dikiranya aku ini cabut sakit banget. Pada ikan juga ada tahan. Coba bayangkan di sini 9. Pokoknya bercabut seikong 9 aja. 9 orang 9 bilah. 9 200 kali 9 berapa? 1.800.000. Ambat mah berapa? 200 sama 1.800.000 berapa? Iya dokternya 2 juta aja. Itu kisah aja. Dia kenyataannya cuman mau umpamakan aja. Namun kita ini mengeluh mana tambah nyaman, tambah susah. Maka itu belajarlah sabar, mengikuti jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatarif kullil masyayikh, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahri wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.